Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Teras Kemenak Sumedang. Ruang bincang penuh makna, inspiratif, informatif, dan inovatif. Saya Ismah Maulida hadir kembali menemani Anda semuanya dalam bincang-bincang istimewa. Yaitu hari ini kita akan menyelami bersama kisah perjalanan luar biasa dari seorang penyuluh agama Islam yang tidak hanya memiliki dedikasi tinggi terhadap Kementerian Agama, namun juga beliau sangat menginspirasikan sekali. Yaitu telah hadir bersama kita Ustadz Aswari. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Jadi kita undang beliau jauh-jauh ya Bapak ya, dari KUA mana Pak? Dari KUA Kecamatan Buluto. Betul sekali, beliau merupakan penyuluh agama Islam di KUA Buluto. KUA Buluto, gitu ya. Baik Bapak, Bapak Aswari ini sangat semangat sekali ya dalam menjalani tugas-tugas kepenyuluhan ya Pak ya. Ini pasti ada sesuatu yang mendukung atau yang membentuk Bapak menjadi seseorang seperti saat ini, begitu Bapak. Kira-kira boleh lah ya Pak ya berbagi pengalaman masa kecil, pendidikan yang telah Bapak tempuh itu seperti apa gitu. Monggo Bapak. Ya, alhamdulillah saya itu sejak kecil memang dilahirkan dari seorang yang dhaif, yang disabilitas istilahnya, dari orang tua yang kurang mumpuni ekonominya. Walaupun saya lahir di daerah yang desa yang terpencil, yaitu desa Batangan Barat, tapi alhamdulillah saya ini berkat didikan kedua orang tua itu, saya sangat semangat sekali. Sejak kecil saya sekolah dengan rajin, kedua orang tua menyekolahkan saya di tingkat SD. Beliau itu mendorong saya untuk maju, walaupun dalam kondisi seperti saya ini. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah saya dengan senang sekali setelah pendidikan pertama saya tempuh berkat didikan kedua orang tua dan para guru kami di desa itu, saya melanjutkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Iya, pondok pesantren An-Nuqayyah Buluto. Alhamdulillah, sampai di sana saya dengan susah payah saya raih, saya tempuh, tapi alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan, walaupun banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Nah setelah itu saya pulang setelah mondok tahun 1992 berakhir 93, saya pulang ke rumah. Lantas saya diminta oleh masyarakat untuk maju bagaimana untuk mengabdi di masyarakat, mengisi acara di masyarakat, acara apa saja seperti itu. Setelah itu saya lanjut kuliah di S1 di Al-Amin Renduan. Alhamdulillah juga saya sampai punya nilai yang the best, dan juga saya itu tampil semakin meluas, jadi pengisi acara semacam tausiah, terus acara-acara kemasyarakatan, lebih-lebih di disabilitas saya terpanggil untuk mendampingi para disabilitas. Mengapa? Karena mereka itu juga butuh pemberdayaan, sehingga saya itu terjun di dunia ranah disabilitas di Kabupaten Sumeneb, bahkan di tingkat se-Madura. Untuk disabilitas Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, saya itu perdayakan mereka. Yang sulit ekonominya saya carikan, yang mampu sekolah untuk
ke jenjang yang lebih tinggi, saya usahakan untuk carikan sekolah gratis. Walaupun saya sendiri sekolahnya tidak gratis dulu, ya, tidak gratis. Saya gabung dengan para pemencah. Sekolah saya itu sekolah umum, nggak memperhatikan bulean apa, cercahan apa, saya terima apa adanya. Itu merupakan bagi saya cambuk yang membangun bagi saya, sehingga saya betul-betul kesuksesan yang saya capai seperti itu. Nah, dengan adanya saya mengisi acara di program disabilitas, alhamdulillah saya ada seseorang yang yang prihatin terhadap saya, yaitu dari DPR Pamekasan, untuk mengkuliahkan saya di magister pendidikan lanjut ke S2. Sudah S2, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, walaupun ilmunya tidak seberapa menurut saya, walaupun itu saya nggak pernah merasakan. Cuman begini, saya cerita ini merupakan tahdus nikmat. Artinya bagaimana menceritakan sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang saya telah peroleh, sehingga saya memotivasi menjadi motivator para kaum difabel disabilitas lainnya, terutama di Kabupaten Sumeneb. Nah, itu Bu yang bisa saya sampaikan. Sejak kecil memang saya lahir dalam kondisi seperti ini, disabilitas, alhamdulillah. Terus saya berusaha untuk maju, percaya diri. Sebab ada kaidah itu dalam kitab itu al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah, bahwa kepercayaan diri kita sendiri yang timbul dari diri kita sendiri, berani berbuat untuk maju, untuk melangsungkan hidup yang lebih maju lagi, itu merupakan pangkal kesuksesan. Nah, itulah yang saya capai dari segi pendidikan, alhamdulillah sampai magister pendidikan, dan sekarang alhamdulillah saya jadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Buta, yang tentunya tidak lepas berbaur dengan khalayak ramai, baik disabilitas ataupun umat Islam yang ada di Kecamatan Buta ataupun di Kabupaten Sumeneb. Ya, Masya Allah sekali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Bapak ini karena dukungan orang tua yang luar biasa, Iya. utamanya ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Pak, motivasi apa yang Bapak punya sampai Bapak itu Pak, menjadi motivator para penyandang disabilitas lainnya gitu Pak? Iya. Ingin sangat semangat sekali ya Pak ya untuk membangkitkan semangat yang lain, menularkan semangat para penyandang disabilitas yang lain. Kira-kira motivasinya itu apa Pak? Betul. Motivasi saya itu di mana ada jalan, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Motivasinya saya sarankan kepada teman-teman para disabilitas, jangan menyerah sebelum sebelum mencoba apa yang kita usahakan. Kenapa? Karena para disabilitas itu banyak mentalnya yang down, nggak mau seperti itu. Sehingga saya sarankan, ayo maju. Apalagi sekarang sudah pemerintah memperhatikan kita dengan ditopang dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu. Baik. Kira-kira apa saja Bapak ini ya prosesnya gitu? Seperti Bapak mengadakan apa atau apa untuk penyandang disabilitas tersebut? Apa mengadakan kajian di tiap bulannya atau bagaimana bentuk penyuluhannya? Iya, Pak. Bentuk penyuluhan di kaum difabel itu saya kumpulkan pertama, karena memang ada nomor HP-nya beliau itu. Terus saya kasih motivasi dengan baik gimana atau kondisinya seperti apa. Kalau umpama masih mentalnya masih kurang, saya contohkan ini loh, saya memang dulu seperti itu, sehingga beliau itu semangat untuk maju juga seperti itu. Sebab apa? Sebab
kalau sudah kita punya tekad, punya kemauan yang tinggi, insya Allah sukses. Itu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kita pertama memang harus punya tekad untuk maju, kemudian tawakal kepada Allah. Sehingga betul-betul menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, sediakala seperti para kaum yang normal, walaupun kita itu dalam kondisi difabel seperti itu. Kira-kira Pak, hal apa saja yang Bapak temui ketika melakukan penyuluhan tersebut ya Pak? Pastilah tidak akan berjalan dengan mulus. Betul. Ada beberapa tantangan, Betul. pasti itu kan Pak. Kira-kira apa saja tantangan yang pernah ditemui? Iya, tantangan yang saya temui kadang-kadang memang dari mental anak itu yang pertama. Yang kedua, tidak diizinkan oleh orang tuanya. Mau ke mana? Anak saya seperti ini, Ustaz. Saya contohkan, sudah Bu, sudah Pak, sabar. Ini sudah merupakan kehendak Allah. Allah akan memberi jalan yang terbaik pada para kaum difabel. Kita nggak usah kecil hati seperti itu. Demikian juga terhadap para kaum disabilitas, saya sarankan sudah lihat saya ini, saya yang jadi penyemangat mereka seperti itu. Sebab apa? Sebab setiap manusia diciptakan oleh Allah pasti punya kelebihan. Walaupun dari kaum disabilitas, jangankan dari kaum disabilitas, kaum yang normal saja punya kelebihan dan juga punya kekurangan seperti itu. Makanya kita tidak boleh membuli mereka, mengucilkan mereka, apalagi mendiskriminasikan seperti itu. Jadi bagaimana? Itu sesuai dengan kaidah la ta'takir mandunaka falikul syai'in maziyatun. Janganlah kalian menghina pada orang yang lebih rendah, karena setiap sesuatu itu pasti mempunyai kelebihan dan punya punya kreativitas, punya rezeki, punya hal pangkat yang akan diberikan kepada setiap insan yang diciptakan oleh Allah SWT. Seperti itu. Ya. Karena Allah itu maha adil ya Pak. Karena Allah maha adil, maha bijaksana. Siapa tahu saudara saya ini enggak nyangka. Iya, enggak nyangka. Masya Allah sekali. Iya. Bapak sangat luar biasa ya Pak ya, bisa menghadapi tantangan tersebut, yang justru tantangan itu lebih banyak berasal dari internal sendiri ya Pak ya. Betul. Keluarga begitu Betul. yang kurang mendukung, ada sebagian. Iya, gitu ya, betul. Kira-kira selama Bapak menjadi penyuluh agama, khususnya di bidang yang untuk disabilitas itu ya Pak ya, kira-kira ada hasil nyata nggak Pak? Banyak. Yang tidak Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, gimana? Di dalam penyuluhan kami, selain saya menyampaikan hal-hal tentang keagamaan, mereka diberdayakan, dibantu, diadakan sosialisasi, misalnya wirausaha tentang rongsokan, tentang jahit, bahkan yang nggak bisa jalan saya usahakan dengan kaki palsu, tangan palsu. Untuk yang tunanetra ada alat khusus, tunarungu juga demikian. Yang tunanetra saya berdayakan, saya carikan Quran dia itu Quran khusus tunanetra. Saya hubungi di Jawa Timur, tingkat Jawa Timur, alhamdulillah mereka itu dapat semuanya. Ya tidak semuanya, ada sebagian yang nggak dapat, yang baru-baru ini alhamdulillah proses, masih proses. Yang kursi roda banyak itu nama dalam kota ini yang dapat kursi roda itu. Jadi Bapak tidak hanya memberikan penyuluhan tentang bagaimana mereka beribadah yang baik gitu, tapi juga dalam berkehidupan di dunia ini ya Pak ya. Iya, betul. Masya Allah. Kira-kira Bapak dalam menjalani proses tersebut ya Pak ya, melakukan koordinasi dengan lintas sektoral apa saja Pak? Kira-kira bekerja sama dengan instansi atau siapa gitu Pak kira-kira? Betul Bu. Saya kan sudah
tentang program disabilitas ini semuanya itu diatur oleh pemerintah, bahkan kegiatannya itu prosesnya lintas sektoral. Saya hubungi di Sumeneb ini Dinsos, Dinas Sosial, juga BLK, bahkan dari BLK alhamdulillah sudah banyak berkontribusi. Mereka itu sudah, para disabilitas sudah punya usaha sendiri, yaitu membuat kue, cara membuat kue, terus juga ada yang jahit, ada yang bordir dan lain sebagainya. Di Polres juga demikian. Di Polres itu ada yang dapat kontribusi SIM D, SIM disabilitas khusus gitu ya Pak ya. Khusus itu. Seperti itu banyaklah kontribusi kami sebagai penyuluh di Kabupaten Sumeneb ini. Selain juga tentang keagamaan, juga saya koordinir dengan baik di Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah, gitu ya Pak ya. Jadi sangat tidak terkejut sekali kalau Bapak menjadi perwakilan penyuluh award ya Pak ya tahun 2025, mewakili Jawa Timur ya Pak ya, Masya Allah sekali. Itu gimana Pak, kira-kira cerita singkatnya gimana Pak, kenapa bisa sampai di titik tersebut? Iya, saya nyampe di titik penyuluh juara 1 di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah saya mengkoordinir para disabilitas, dikumpulkan semuanya, terus saya ceritakan, mereka sangat tertarik dan pada mendukung, terutama mereka-mereka yang sudah saya berdayakan, saya bantu seperti ya jahit, terus juga ada usaha dagang rongsokan, dan juga wirausaha membuat kue dan lain sebagainya. Itu mereka itu pada semangat semuanya. Kenapa? Karena mereka sangat tersentuh dengan apa yang sudah saya usahakan sejak dulu. Sejak saya berhenti dari pondok pesantren tahun 1993. Sebelum saya jadi penyuluh, sebelum saya mengkoordinir mereka, saya datangi satu persatu. Nggak tahu dalam keadaan hujan, panas, saya datangi. Ayo kita bangkit sebagai disabilitas di Kabupaten Sumeneb ini, jangan diam saja. Apa sih kemampuan kita? Ayo kita pasti punya kemampuan. Itu kata saya. Berarti Bapak sebelum menjadi penyuluh agama sudah ini ya Pak ya, melakukan penyuluhan gitu. Betul sekali. Penyuluhan mandiri begitu ya. Makanya mereka itu pada tertarik. Setelah saya butuhkan, mereka pada merapat sama. Ayo merapat, ayo, siap. Jadi Bapak ini sebelum berhasil menjadi delegasi Jawa Timur dalam ajang penyuluh award, itu sebelumnya di kabupaten dulu ya Pak ya, tingkat kabupaten. Betul. Di tingkat kabupaten menjuarai atau langsung gimana nih Pak ceritanya? Iya, di tingkat kabupaten juga saya kompetisi. Nah, tetap saya judul dari awardnya itu tentang pemberdayaan kaum disabilitas di Kabupaten Sumeneb. Terus naik setelah kompetisi di Sumeneb menang, alhamdulillah sudah berapa kali saya ikut di Sumeneb itu, ya alhamdulillah tetap juara 1, lalu naik ke tingkat Jawa Timur. Di provinsi ya. Terus di tingkat provinsi alhamdulillah juara 1 juga. Lagi. Makanya dari situ kemudian Bapak menjadi perwakilan dari Jawa Timur ya Pak ya. Iya, betul sekali. Semoga tembus sampai nasional ya Pak ya. Amin. Jadi Pak, dari pengalaman yang sangat luar biasa sekali, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan sama teman-teman kita yang lagi nonton kita sekarang ini Pak? Spirit apa yang ingin Bapak tularkan kepada para kaum disabilitas khususnya, atau juga kepada
penyuluh agama, teman-teman penyuluh agama yang lain, begitu Pak. Mungkin apa yang ingin disampaikan? Iya. Yang bisa saya sampaikan, kita itu selama kita hayat di kandung badan, janganlah kita putus asa. Karena apa? Karena manusia yang bagus itu, sabda Rasul dalam hadis itu, sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi manusia lainnya, baik di kalangan difabel ataupun membaca. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita sebagai manusia yang sempurna harus kita berjuang, harus kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, sehingga tidak intinya berjuang, tidak intinya mengabdi, baik pengabdian itu melalui pengabdian di lembaga, di kelompok-kelompok binaan atau perkumpulan-perkumpulan. Bahkan saya bukan hanya di depan para kaum disabilitas kali ini, karena penyuluh itu secara umum menyampaikan keagamaan itu baik di desa, di kecamatan, bahkan di kabupaten. Bahkan saya Madura ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya diundang di Pamekasan, di Sampang. Ini hasil saya magister pendidikan ini berkat karena berdiri di depan umat, sehingga ada yang tertarik untuk mengkuliahkan saya di S2. Alhamdulillah. Karena apa? Karena saya memang sebagaimana saya jelaskan, saya itu dari kalangan masyarakat minoritas tentang ekonomi, apalagi memang dari kalangan disabilitas seperti itu. Alhamdulillah dengan kegiatan ini, alhamdulillah saya meraih titel magister pendidikan agama. Begitu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, menjadi penyuluh agama Islam Kemenak Sumeneb itu dari tahun berapa? Yang saya jadi penyuluh agama Islam Sumeneb itu mulai tahun 2020. 2020. Iya. Berakhir tahun 2024, 5 tahun. Oh begitu ya Pak. Berarti ini Bapak lebih banyak di penyuluh mandirinya ya Pak ya? Iya, berarti betul sangat sekali. Masya Allah sekali. Betul sekali. Tanpa anggaplah ya Pak ya, tanpa honor begitu ya Pak ya. Iya betul. Dengan ikhlas saya berjuang untuk teman-teman disabilitas. Kenapa? Karena saya merasakan kok betapa sulitnya para disabilitas. Jangankan ekonomi, jalan saja sudah berbeda dengan lainnya. Seperti itu. Sehingga saya menjadi motivator bagi mereka untuk maju. Ayolah maju. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah konsis terhadap apa yang saya katakan. Sekarang ada yang sudah kuliah di Jember seperti itu. Ada yang enggak mau sekolah, alhamdulillah melanjutkan ke sekolah. Apalagi di Kabupaten Sumeneb ini sudah ada SLB-nya. Ada SLB-nya. Itu binaan Bapak ya yang sekarang sudah sampai di tahap kuliah. Iya. Masya Allah. Beliau yang sudah tahap kuliah ini Pak, binaan Bapak dari sejak melakukan penyuluhan mandiri. Iya, sejak mandiri. Oh ya Pak ya. Kenapa? Karena memang saya undang ketika ada acara, saya undang. Kadang-kadang lewat siaran Hari Disabilitas Internasional, kan ada Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 bulan Desember, 3 Desember setiap tahun. Pasti saya yang tampil di mana, di RRI, di mana, kadang-kadang diundang seperti itu, bahkan di Surabaya kadang-kadang itu. Berarti Bapak ini mainnya sudah jauh ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jauh. Jadi Kementerian Agama ini sangat bangga sekali memiliki pegawai seperti beliau ya, yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Gitu. Kemudian kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman disabilitas lainnya, mungkin motivasi atau apa gitu Pak? Iya. Motivasi untuk teman-teman disabilitas, jangan menyerah seperti itu.
Jangan menyerah sebelum mencoba. Seperti itu. Jadi kita maju dulu, maju. Nggak bisa kalau nggak maju, nggak mencoba. Sebab apa? Sebab nanti pangkat yang akan diberikan kepada kita, kelebihan yang akan diberikan kepada kita, itu pasti ada. Kenapa? Karena memang Allah itu menciptakan seseorang, menciptakan kita semua, pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Itu. Dan Allah tidak melihat pada bentuk tubuh kita. Itu benar apa dalam yang telah dikatakan dalam kitab, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat, memandang wajah, bentuk tubuh kita, rupa kita seperti apa sih rupa kita, wajah kita seperti apa, bentuk tubuh kita seperti apa, harta kita seperti apa. Akan tetapi walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat seorang hamba itu dengan yang dilihat itu hati dan perbuatannya. Jadi tetap berusaha berbuat baik antara kita semuanya. Apalagi memang saya itu sangat maksimal sekali untuk memperjuangkan para kaum disabilitas di Kabupaten Sumeneb. Mengapa? Karena banyak para kaum disabilitas masih yang mentalnya masih kurang dan juga punya kelebihan, masih tidak mau diterapkan seperti itu. Bahkan ada orang tua yang masih mau mengurung anaknya, mau kemana anak saya. Padahal setelah saya lihat mereka itu pandangannya itu, pengetahuannya itu, pikirannya itu sangat tinggi sekali, menghafal tajam sekali, juga punya kelebihan. Ada yang bisa melukis, bisa menghafal Quran dan lain sebagainya. Sehingga saya dorong mereka itu menjadi orang yang betul-betul bisa tampil, bisa menjadi menjadi contoh bagi yang lain seperti itu, seperti saya. Jadi saya coba mereka itu untuk menjadi orang yang siap tampil, the means of communication ya. Menjadi manusia yang siap tampil di mana saja dan tidak takut lagi, apalagi sekarang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi saya sarankan kepada teman-teman difabel disabilitas untuk maju, ayolah maju. Kalau memang butuh bantuan saya pribadi, saya siap untuk membantu dari segala hal. Seperti itu. Ya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Bapak Aswar ini sangat menginspirasi sekali. Dari beliau kita banyak sekali belajar bahwa keterbatasan fisik itu tidak menjadi penghalang untuk kita menebar manfaat ya Pak ya, untuk kita sukses, untuk kita tampil percaya diri. Justru dari keterbatasan itulah lahir yang namanya kekuatan hati, kekuatan batin, jiwa, semangat, apalagi lebih-lebih Bapak semangat berdakwah ya. Kemudian juga ada keteladanan yang tak ternilai harganya. Seperti moto beliau kalau menurut saya Pak ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu teman-teman. Semoga kita semua dapat termotivasi untuk terus berbuat baik dan bermanfaat, lebih-lebih dalam memberikan penyuluhan, menyalurkan semangat kepada yang lain. Begitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita semua, untuk podcast Teras Kemenang Sumeneb, teman-teman podcast Teras Kemenang Sumeneb. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga Bapak terus bisa membina teman-teman khususnya yang disabilitas ya Pak ya. Amin. Semoga senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga semangatnya juga tertular kepada saya pribadi teman-teman. Alhamdulillah. Sekian dari kami.
Semoga kita semua dapat menjadi teladan yang luar biasa seperti beliau. Untuk teman-teman, jangan lupa selalu ikuti kami di podcast Teras Kemenang Sumeneb. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.